Oke, kembali lagi bersama saya Minggu Yasa dalam channel Mingguan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga masih sehat-sehat saja. Ya, sehat hati, sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, dan jangan sampai sakit. Karena virus juga masih menyebar, penyebarannya masih lumayan. Dan kita harus sering-sering menjaga kesehatan dengan olahraga, dengan makan yang sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, dan intinya kita harus menjaga kesehatan diri kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Jangan sampai kita sakit, apalagi kita sampai sakit hati ya. Itu sangat itu sangat susah. Apalagi patah hati itu memang bukan pengalaman yang menyenangkan. Tak ada satu penghibur pun yang bisa membuat rasa sakit itu bisa cepat hilang. Namun kalau menurut saya sih rasa sakit hati itu hampir semua orang pernah mengalami sih. Karena ya patah hati itu mungkin susah diobati, karena patah hati itu adalah satu penyakit ya menurut saya yang susah diobati mungkin. Dan cara untuk mengobati patah hati itu ya dengan cara dihadapi dan harus melaluinya. Salah satu penyebab patah hati itu adalah putus cinta. Dan jika kita ingin mengobati patah hati, kita harus menghadapinya dengan move on dari mantan kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tips cara move on dari mantan. Jadi sebelum kita mulai ke topiknya, mari kita putar intronya dulu. Oke, yang pertama itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu penting dalam berusaha move on dari mantan. Bukan dalam move on saja, tapi ikhlas itu ada di semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan itu membutuhkan keikhlasan. Keikhlasan dari jiwa, raga, lahir maupun batin. Karena ingatlah satu hal, semua yang bertemu akan berpisah, semua yang patah pasti akan tumbuh, dan semua yang datang pasti akan pergi. Dan jika kamu sayang dengan pasanganmu dan kamu harus move on dari dia dari sekarang, izinkanlah dia bahagia walau bukan bersama kita lagi. Oke, itu tips yang pertama, dan kita lanjut ke tips kita yang kedua, yaitu berhenti kepo. Nah, ini penting nih. Selanjutnya, berhenti kepo atau berhenti mengulik keseharian mantan kalian atau memperhatikan keseharian mantan kalian itu mungkin adalah satu hal yang paling khusus atau hal yang paling harus kalian hindari, karena disinilah letak kenangan yang bisa membuat kalian flashback lagi ke masa-masa kalian yang pernah kalian lalui bersama mantan kalian. Dan di media sosial ini, kenapa kalian harus berhenti kepo dan meninggalkan media-media sosial pasangan kalian atau mantan kalian? Karena di media sosial inilah tempat mantan kalian menyurahkan kesehariannya, kalian bisa melihat foto-foto kalian bersama. Jadi hindari kepo di media sosialnya. Jadi tinggalkan semua media sosialnya yang bisa menjadi tempat untuk dia mencurahkan kesehariannya. Dengan hal itu ya semoga kalian bisa cepat move on dari mantan kalian dan melupakan kenang-kenangan kalian. Oke, selanjutnya di tips yang ketiga yaitu adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan. Oke, melakukan hal-hal yang menyenangkan di sini salah satunya adalah menjalankan hobi, mungkin melakukan hal-hal yang positif. Dan dengan menjalankan hobi atau menjalankan hal-hal yang positif, kalian di sini bisa tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan dengan waktu, dan merasa waktu itu cepat berjalan. Dan setidaknya kalian bisa melupakan dan tidak mengingat lagi masa-masa bersama mantan kalian. Apalagi untuk kalian nih yang baru-baru putus dan biasa bersama dengan pasangan kalian, sekarang harus hidup sendiri, harus tidak usah memikirkan mantan kalian lagi. Jadi dengan kalian melakukan hobi kalian setidaknya terbiasa melupakan dia, terbiasa tidak hidup bersamanya, terbiasa menjalankan hari-hari tanpa dia. Jadi lakukan hal yang positif. Oke, di poin yang selanjutnya adalah mencari pengganti. Mungkin mencari pengganti itu terdengar agak jahat sih, tapi di sini kita berpikir mencari pengganti dalam hal yang positif ya. Mencari pengganti kita uraikan dengan hal yang positif, yaitu dengan mencari teman ngobrol, mungkin dengan mencari teman yang sefrekuensi dengan kita, teman yang bisa mengerti, teman yang ya menjadi tempat kita curhat, menjadi intinya teman yang bisa ngertiin kita lah di saat kita butuh hal baru dan hal yang refresh
agar kita bisa melupakan mantan kita. Jadi di sini kita harus mencari pengganti, intinya pengganti untuk menemani hari-hari kalian. Mungkin kalian bisa ajak video call atau sekedar teleponan, sekedar ngobrol, sekedar curhat, agar kalian tidak merasa sendiri dan mengingat-ingat kembali kenangan kalian bersama mantan kalian. Jadi dengan adanya orang baru di kehidupan kalian, kalian bisa cepat melupakan mantan kalian. Ya syukur-syukur bisa nyaman dengan kalian dan membuat relationship baru dengan kalian. Dan itu pun jika bisa berlanjut, kenapa tidak? Oke, bagaimana dengan 3 poin yang telah saya sampaikan tadi? Apa kalian sudah mendapatkan inspirasi atau setidaknya sedikit dorongan untuk move on, untuk bisa melupakan mantan kalian? Oke, dan ini poin kita yang terakhir, yaitu bercermin pada kesalahan. Bercermin pada kesalahan di sini dimaksudkan kalian harus lebih mawas diri, lebih memikirkan hal apa saja yang membuat hubungan kalian renggang dan hancur dengan mantan kalian. Jadi kalian harus intinya berkaca pada diri sendiri lah, apakah kalian yang terlalu ego dengan pasangan kalian atau kalian terlalu introvert dengan pasangan kalian hingga itu membuat hubungan kalian renggang dan hancur dengan mantan kalian. Jadi untuk di hubungan selanjutnya, untuk di relationship selanjutnya, kalian tidak melakukan hal-hal kesalahan itu lagi. Jadi jadikan mantan kalian atau masalah dengan mantan kalian menjadi pembelajaran di hubungan kalian selanjutnya, agar kalian tidak mendapatkan hal yang sama, tidak mendapatkan pasangan dan kesalahan yang sama seperti mantan-mantan kalian yang terdahulu. Dan pada intinya move on itu adalah membiasakan diri tanpa adanya dia. Membiasakan diri bahwa kita bisa bahagia tanpa dia dan kita bisa hidup tanpa dia. Ya, tanpa adanya hubungan yang toksik mungkin kita harus tetap hidup dan harus menjalani hari-hari kita ke depannya. Karena waktu kita masih panjang dan besok masih ada cahaya. Seperti pepatah mengatakan, habis gelap terbitlah terang, habis hujan datanglah pelangi. Dan jika sekarang kalian patah hati, percayalah, untuk selanjutnya kalian akan mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya bahas malam ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Don't forget like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya yang akan saya upload. Dan jika ada request atau pembahasan yang ingin dibahas, bisa komen di bawah. Dan akhir kata, thanks for watching and bye.